Selamat bertemu kembali di Onexia Channel. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana membuat user control atau menambahkan user pada database kita menggunakan aplikasi SAM. Jadi teman-teman harus telah menginstal terlebih dahulu aplikasi SAM Control Panel ya. Kalau di sini saya menggunakan SAM Control Panel versi 3.3. Jadi teman-teman nanti bisa mendownload terlebih dahulu ini aplikasinya, kemudian diinstal. Nah, kemudian ketika kita mau membuat sebuah database, maka SAM ini harus kita jalankan terlebih dahulu. Ada Apache dan ada MySQL. Jadi dua ini harus kita start terlebih dahulu supaya server database kita aktif ya. Nanti server kita itu secara lokal atau disebut dengan localhost. Nah, kalau seperti ini tombolnya di sini tulisannya sudah stop, berarti dia sudah jalan. Oke, nanti kalau sudah seperti itu baru kita buka browser kita, kemudian kita buat di sini slash kemudian localhost kemudian slash php myadmin. Oke, kita buat seperti itu, kita ketik kemudian kita enter, kemudian nanti akan dibuka ya jendela dari localhost kita. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau punya teman-teman masih belum ada database nya, berarti yang ada itu hanya new, kemudian information schema, MySQL, performance, kemudian PHP myadmin dan test. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sana, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa database ini nanti fungsinya sebagai pusat data kita atau kumpulan dari data-data kita yang nantinya akan kita olah menggunakan aplikasi yang kita buat dengan bahasa pemrograman ya. Nah, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara membuat database ya di sini, baru kemudian nanti kita atur user controlnya. Nanti user control itu bisa dilihat di sini ada menunya. Nanti ini yang akan kita gunakan untuk mengatur usernya ya, user controlnya. Nah, untuk membuat database itu sendiri bisa kita pilih di sini ya new. Kemudian tinggal kita buat nama database di sini. Misalnya saya buat saja misalnya DB barang ya, seperti ini. Kemudian kalau sudah tinggal kita create saja, kita pilih tombol create. Oke, berarti di sini sudah ada database kita. Kemudian kita pilih database itu ya yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada create new table. Nah, di sini kita akan membuat tabel dari database kita. Misalnya saya buat nama tabelnya TBR barang. Kemudian berapa kolom dia nanti atau berapa field. Jadi misalnya kalau misalnya dalam tabel barang ini nanti ada kode barang, ada nama barang, ada harga, jumlah, maka kita hitung ada berapa kolom yang kita butuhkan. Ya, misalnya ada 4 kolom. Jadi nanti kode barang, nama barang, harga, kemudian jumlah. 4, kemudian kita create. Nah, nanti akan ditampilkan seperti ini ya struktur dari tabelnya. Nah, ini name berarti nama fieldnya, nama-nama kolomnya. Ini tipe datanya, kemudian size-nya atau berapa jumlah karakter nanti yang akan kita tampung di dalam setiap field. Jadi misalnya di awal ini nama field yang pertama atau kolom pertama adalah KD barang atau kode barang, tipenya adalah misalnya varchar ya. Kemudian banyaknya misalnya ada 10. Nah, ini nanti mungkin kita buat indeksnya sebagai primary key, sebagai kunci ya. Kita bukukan saja ini. Oke, kemudian ini misalnya nama barang NM barang. Ini juga varchar, kita buat saja panjangnya atau banyak karakter yang bisa ditampung oleh field ini nanti adalah 50. Kemudian ini harga. Nah, harga ini kita buat double karena dia nanti angka misalnya ya. Nah, kita tidak perlu memberikan lengthnya di sini. Kemudian jumlah kita buat saja integer ya, integer. Mungkin banyaknya boleh kita batasi ya, misalnya 10 digit atau berapa ya. Kita buat saja misalnya 10 digit. Nah, kalau sudah baru kita save. Ini ada save-nya ya. Kita pilih save ya.
Oke, nah kita lihat di sini sekarang di database kita tadi sudah dibuat satu tabel ya. Nah, nanti kalau mau kita isi tabel kita itu tinggal kita pilih di sini ada tombol insert. Kita isi. Jadi ini isinya masih kosong. Kita isi, klik insert. Kemudian nah ini tadi nama-nama field atau nama-nama kolom yang sudah kita buat ya. Nah, tinggal nanti kita buat di sini isinya di fieldnya nilainya berapa, kode barang misalnya B101. Kemudian namanya misalnya field divisi. Kemudian harganya misalnya 1.500.000. Kemudian jumlahnya misalnya 10. Nah, kalau sudah kita input, kita go, kita pilih go ini. Nah, nanti kalau kita pilih lagi, kita mau input lagi, insert. Nah, begitu seterusnya. Gitu ya. Sehingga kalau kita klik di barang ini tadi, kita lihat di sini sudah ada satu isinya ya, satu record. Ini namanya disebut dengan record. Ya, record yang ada di dalam tabel yang bernama tabel barang. Gitu ya. Nah, ini nanti bisa dipelajari. Sekarang kita masuk ke control user tadi. Kalau tidak nampak di sini, tidak terlihat, bisa kita klik ini ya, server ini di atas. Nah, di sini ada user control. Nah, user control ini nanti untuk mengontrol atau menentukan pengguna dari database kita itu atau nama dari database kita itu. Biasanya sih ini digunakan kalau kita mau mengakses database yang sudah kita buat ini nanti melalui device yang berbeda atau laptop atau PC yang berbeda. Saya menggunakan jaringan ya. Jadi di laptop yang berbeda kita mau mengakses database yang ada di laptop yang ini. Nah, nanti perlu dipanggil account-nya ya, user account-nya ya, dan database itu apa. Nah, ini sudah ada di sini beberapa username. Secara default username yang kita gunakan itu adalah ini ya, root ya, localhost ya, root ini. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan misalnya? Nah, tinggal kita buat seperti ini. Kita pilih tadi user account, kemudian di sini ada add user account. Jadi kita pilih ini add user account. Oke, nanti di sini di add user account ini dia butuh username, hostname, kemudian password. Nah, tinggal kita buat misalnya di sini barang. Nah, ini kita biarkan saja hostname-nya seperti ini. Kemudian passwordnya kita tinggal buat passwordnya di sini. Misalnya passwordnya 12345. Ini suka hati ya, terserah. Nah, kemudian di sini ada retype. Kita ketik lagi data password kita 12345. Kemudian kalau sudah, baru kita di bagian global privilege-nya ini kita pilih saja check all supaya hak aksesnya bisa dicek semua. Jadi nanti ada bisa kita select, insert, update dan yang lain. Ya, kita pilih yang ini. Ya, jadi ini hak akses ya. Jadi ketika nanti database ini ada device yang lain mengaksesnya, maka kita berikan hak akses ini. Ya, untuk data, untuk strukturnya dan administrasinya. Nah, setelah itu kalau sudah tinggal kita pilih di bawahnya go. Oke. Nanti kalau sudah, coba kita lihat lagi user control, kita klik lagi, dan nanti di sini sudah bertambah. Nah, itu ya caranya. Nah, untuk menghapusnya nanti tinggal kita pilih saja. Di sini kita pilih yang mau dihapus itu. Kemudian di sini ada drop database yang ini. Ya, pilih ini. Kemudian tinggal kita go. Nah, ini kita okekan saja ini. Kita okekan. Nah, nanti akan dihapus yang tadi. Gitu ya. Nah, sekali lagi ya, kita pilih user control. Kalau tidak tampil di sini, kita boleh klik servernya ini. Kemudian user control, kemudian kita pilih add user account. Kemudian kita buat di sini namanya, terserah ya. Nah, usahakan jangan pakai spasi di sini. Kemudian passwordnya suka hati, kita buat saja 12345. Ditulis lagi, kita ketik lagi passwordnya 12345, harus sama ya. Kemudian di global privilege-nya kita aktifkan check all. Kemudian kita tinggal klik go. Nah, nanti kalau kita klik user account-nya lagi, maka kita lihat di sini sudah ada. Ya, jadi nanti di user account-nya ini, yang barang ini dia sudah memiliki password ya, ada password. Jadi ketika kita akses melalui komputer yang lain nanti dalam jaringan yang sama, kita harus masukkan passwordnya tadi dan namanya, gitu ya, serta database-nya. Jadi nama servernya ini maksudnya yang kita maksudkan di sini ya. Jadi kalau di komputer ini nama server kita tadi kan localhost ini atau 127.0.0.1. Tapi kalau misalnya nanti komputer yang lain yang mengakses, maka dia tidak bisa mengakses ini langsung, tapi harus melalui account ini. Jadi tadi yang kita buat itu misalnya barang, dia memiliki password, kemudian nama database-nya adalah
DB barang. Nah, seperti itu gunanya nanti user account ini kenapa harus kita buat pada sebuah database kita di aplikasi SAM ya. Kemudian tadi di sini kita menggunakan SAM. Nah, itu gunanya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.